Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kabar mengejutkan. Menjelang bergulirnya FIFA Series 2026, Sebuah pernyataan berani muncul dari tanah Eropa yang membuat telinga para pecinta sepak bola tanah air memanas. Bek tangguh milik Leeds United, Pascal Struijk, tiba-tiba menjadi perbincangan hangat setelah memberikan sinyal hijau untuk berseragam merah putih. Tidak hanya itu, nasib gelandang andalan kita, Ivar Jenner, kini tengah berada di ujung tanduk bersama klubnya di Belanda. benarkah Ivar akan segera didepak? Dan bagaimana janji sang mesin gol, Jens Raven, untuk menebus kegagalan di tahun sebelumnya? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Kita awali dari kabar yang paling menghebohkan. Nama Pascal Struijk kembali mencuat setelah dikaitkan dengan proyek besar. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih bertangan dingin. Dalam sebuah diskusi mengenai masa depan sepak bola Indonesia, Struijk memberikan pandangan yang sangat positif terhadap perkembangan skuad Garuda. Struijk secara terbuka memuji kualitas kepemimpinan yang saat ini sedang dibangun di tubuh timnas. Baginya, visi misi Indonesia saat ini sangat jelas dan memiliki mentalitas pemenang. Namun, yang paling membuat publik terperangah adalah pernyataannya mengenai kesiapan membela Garuda. Yeah, I mean, of course, for the new players, it takes time to adjust to the. Jika ada kesempatan dan proyek ini terus berkembang, saya tidak akan menutup pintu untuk naturalisasi. Saya melihat potensi besar di Indonesia dan ingin memberikan segalanya untuk negara ini di atas lapangan. Tentu saja, jika bek sekelas Struijk benar-benar bergabung, lini pertahanan Indonesia akan menjadi tembok yang sangat sulit ditembus oleh raksasa Asia manapun. Apakah PSSI akan segera bergerak? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Beralih ke kabar kurang sedap dari Belanda. Gelandang elegan kita, Ivar Jenner, dikabarkan sedang mengalami masa-masa sulit bersama klubnya, FC Utrecht. Media setempat, Algemeen Dagblad, memberikan kritik tajam terhadap performa Ivar yang dinilai jalan di tempat. Meski sudah cukup lama berada di tim muda, Utrecht dan mencatatkan hampir 70 penampilan bersama tim U21, Ivar masih kesulitan menembus tim utama secara reguler. Dengan kontrak yang akan berakhir pada Juni tahun ini, spekulasi mengenai kepergiannya pun semakin kencang. Banyak yang menyarankan agar Ivar segera mencari klub baru demi menit bermain yang konsisten di level senior. Di sisi lain, rekan senegaranya, Miliano Jonathans, juga mengalami situasi serupa. Namun, manajemen klub dikabarkan lebih memilih untuk meminjamkan Miliano ke klub lain, seperti Vitesse Arnhem, daripada melepasnya secara permanen. Akankah Ivar tetap bertahan di Belanda atau justru memulai petualangan baru di liga lain? Sementara itu, menutup lembaran tahun 2025 dengan rasa pahit. Penyerang muda Jens Raven tidak ingin berlama-lama meratapi kegagalan. Seperti yang kita tahu, tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah bagi timnas kelompok umur. Mulai dari kegagalan di final AFF U23, hingga hasil mengecewakan Raven tampil sebagai sosok yang penuh tanggung jawab. Meski kecewa, pemain yang berhasil mengemas 10 gol sepanjang tahun 2025 ini berjanji akan bangkit lebih kuat di tahun 2026. Melalui akun sosial medianya, Raven menegaskan bahwa kegagalan tahun lalu adalah pelajaran berharga. Tahun 2025 memberi kami banyak luka, tapi itu membuat kami lebih dewasa. Di tahun 2026 ini, kami akan kembali dengan kekuatan penuh untuk membuktikan di mana level Indonesia sebenarnya. Terakhir, ada kabar menggembirakan dari Prancis. Bek kiri andalan kita, Calvin Verdonk, telah kembali beraksi bersama Lille di kasta tertinggi Liga Prancis, Ligue 1. Setelah sempat dibekap cedera, Verdonk akhirnya kembali dipercaya menjadi starter saat melawan Rennes. Meski Lille harus menelan kekalahan 0-2, kembalinya Verdonk adalah sinyal positif bagi timnas Indonesia. Saat ini, Lille tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi memperebutkan tiket Liga Champions musim depan. Verdonk berpeluang besar menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut jika Lille mampu mempertahankan konsistensi mereka di posisi 3 besar. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun penuh kejutan bagi sepak bola tanah air. Dengan potensi bergabungnya pemain baru dan kembalinya performa para pilar utama, mampukah Garuda terbang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini dan sampai jumpa di berita timnas selanjutnya. Salam olahraga.